Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1397 sampai tahun 1400. Saat ini, bukan hanya dia yang tersisa, tetapi juga Master Lingnan yang putus asa. Kekuatan Langya dan Yang Jun dapat membuat seluruh keluarga Zhang Lingnan merasa terkejut. Ini karena Charlie Qin dan yang lainnya belum bergerak. Tentu saja, saat ini, bukan Master Zhang Jia yang paling berkeringat dingin, tetapi Zhang Qiang, pemimpin pasukan naga hitam yang baru saja bertarung dengan Yang Jun dan yang lainnya. Saat ini, Zhang Qiang melihat dua orang yang prestasinya lebih tinggi dari mereka dan yang kekuatannya lebih kuat dari mereka. Mereka jatuh di bawah pisau jagal Langya dan Yang Jun, dan dia takut dan senang di dalam hatinya. Saat ini, saya khawatir jika dia tidak melangkah ke langkah berikutnya, dia akan sangat berhati-hati. Saat ini, suasana di kaki gunung sangat aneh. Momentum pemain pedang biru seperti Charlie Qin hampir membuat semua orang di keluarga Zhang terkesiap. Tidak peduli seberapa keras master keluarga Zhang melawan, itu tidak akan membantu. Di malam yang sunyi, bahkan suara daun-daun yang jatuh di tanah pun terdengar. Setelah 2 detik ini, tidak ada seorang pun di Zhang Jia, termasuk pemiliknya, yang berani melakukannya lagi, karena mereka tahu bahwa hanya ada jalan buntu untuk tindakan yang dipaksakan, tetapi mereka tidak berani pergi. Oleh karena itu, ratusan orang hanya bisa berdiri di tempat yang sama dan berada dalam dilema. Zhang Jia, pemilik keluarga, baik-baik saja. Dia melihat ke arah Charlie Qin dan tampaknya memiliki beberapa perhitungan di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia telah membuat pengaturan sebelum dia turun gunung. Apakah itu tetua dari pintu dalam Zhang Jia, atau tokoh-tokoh dunia bawah yang berkumpul dari luar, itu adalah kartunya, jadi dia tidak akan pernah melepaskannya sampai saat-saat terakhir. Tetapi sekarang pemilik rumah hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan, dan itu adalah menunggu. Angin suram sekali lagi meniup pipi semua orang. Saat ini, Howard Zhang berdiri di tengah kerumunan pedang biru dan memandangi dirinya sendiri. Laozi murahan ini sangat acuh tak acuh. Dia tidak memiliki kegembiraan dan kegembiraan dalam imajinasinya, dan dia tidak merasa tak tertahankan dalam imajinasinya. Tampaknya saat ini, Howard Zhang hanyalah sekelompok orang asing yang belum pernah bertemu sebelumnya. Sebaliknya, Charlie Qin berdiri di depan orang-orang dengan gembira dan menatap tuan keluarga Zhang Jia yang pendiam dan berwajah besi. Tuan Zhang, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Jika Anda dapat pensiun dengan cepat, Anda masih dapat mempertahankan fondasi Lingnan Zhang Jiakou. Tentu saja, ini juga wajah Zhang. Jika Anda masih tidak tahu situasi saat ini, maka saya tidak akan menyalahkan saya karena bersikap kejam dan tanpa ampun. Ketika saatnya tiba, Lingnan Zhang Jiakou Anda akan penuh dengan mayat. Jangan salahkan saya karena tidak menyebut Anda. Kata-kata Charlie Qin dapat digambarkan sebagai kata-kata yang keras dan tidak biasa, dan tidak ada liku-liku, seolah-olah itu adalah ultimatum. Namun, wajah Zhang Jia sangat jelek. Dia menunduk dan berpikir sejenak. Kemudian dia mengangkat kepalanya dengan keras dan menatap tajam ke arah Charlie Qin dan berkata, apakah Qin Shaoshuai benar-benar akan membuat segalanya begitu tegas? Setelah jeda dalam suaranya, pemilik keluarga itu terus mencibirnya dan berkata, saya akui bahwa pengawal naga hitam Zhang Jiakou tidak dapat mengalahkan kekuatan pedang biru Anda. Namun, Qin Shaoshuai, pedang biru adalah senjata ampuh negara, dan tidak pernah terlibat dalam seni bela diri dan kekuatan yang melanggar hukum. Sekarang, Qin Shaoshuai menggunakan alatnya untuk penggunaan pribadi. Dia secara terbuka menggunakan kekuatan pedang biru untuk memaksa pemimpin keluarga bangsawan turun tahta. Apakah dia tidak takut dikritik atau diserang oleh kaisar? Menghadapi kekuatan Charlie Qin dan Lanjian, pemimpin keluarga Zhang Jia tidak punya pilihan selain menggunakan ibu kota kekaisaran dan keluarga emas ibu kota kekaisaran untuk menekan Charlie Qin untuk menunda waktu. Namun, mendengarkan pernyataan pemimpin keluarga Zhang, Charlie Qin meremehkan dan tertawa. Tuan Zhang, sepertinya Anda belum menjelaskan situasi dan keadaan Anda saat ini. Pedang biru saya datang ke selatan sungai yang sekali ini karena saya menerima dekrit kekaisaran dari gedung ibu kota kekaisaran untuk memperbaiki penjaga gerbang Jiangnan. Dan Anda, Lingnan Zhang Jia, telah melakukan bisnis di jalan selama bertahun-tahun. Yang lain tidak tahu. Apakah Anda tidak tahu bahwa saya Charlie Qin? Jika Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dan disiplin di Zhang Jia, Tuan Zhang Jia, apakah ada yang akan percaya ketika Anda mengatakannya? Setelah jeda, Charlie Qin melanjutkan, awalnya, pedang biru saya datang ke Zhang Jiakou Anda untuk memusnahkan Zhang Jia, tetapi sekarang saya melihat bahwa wajah Zhang telah diselamatkan. Tuan Zhang Jia, saya menyarankan Anda untuk menjaga diri sendiri. Anda masih memiliki kesempatan hidup jika Anda mundur dengan berani. Jika Anda keras kepala, tidak peduli siapa Anda tidak dapat diselamatkan. Charlie Qin berulang kali menempatkan Howard Zhang di depannya, jelas dengan dalih Howard Zhang.
Tentu saja, itu juga untuk membangun gengsi Howard Zhang di Zhang Jiakou. Sayang sekali kata-kata Charlie Qin jatuh di telinga pemilik keluarga Zhang Jia, tetapi dia tidak menghargainya, dan beberapa dari mereka hanya mencibir. Setelah semburan ejekan yang tak henti-hentinya, Howard Zhang, pemilik keluarga, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Howard Zhang, yang terdiam, dan menatap anak haramnya. Saat ini, kepala keluarga Zhang Jia mengungkapkan banyak emosi. Bagaimanapun, perubahan mendadak Howard Zhang dari anak haram yang tidak berguna menjadi direktur pedang biru akan menghancurkan keberadaan keluarga Zhang yang kuat. Mutasi Howard Zhang tampak terlalu aneh dan tiba-tiba. Setelah berdeham, kepala keluarga memandang Howard Zhang, dan kemudian dia bahkan tertawa, "Haozi, bocah bau, aku tidak menyangka kamu telah banyak berubah dalam 2 tahun. Jika aku menebak dengan baik, Komandan Charlie Qin dan Pedang Biru seharusnya memimpinmu kali ini. Karena masalah telah berkembang ke titik kritis ini, bisakah kamu masih menahan sepatah kata pun?" Jelas, saat ini, pemilik keluarga ingin menemukan terobosan dalam diri Howard Zhang. Tetapi dalam menghadapi pembukaan Laozi yang murah, Howard Zhang masih tampak begitu ringan. Semua orang melihat Howard Zhang melangkah maju dan berdiri di depan Laozinya yang murahan, dan berkata dengan senyum dingin, "Ayah, sekarang Anda dapat melihat bahwa Anda tidak benar-benar cocok untuk menjadi kepala keluarga. Jika Anda dapat meletakkannya lebih awal, Anda dapat menghindari bencana Zhang Jiakou dan menjaga kelangsungan Zhang Jiakou. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, nama keluarga saya adalah Zhang, apakah Anda benar? Bocah bau, jangan berpikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan dukungan pedang biru. Kepala keluarga ini tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Baru saja, Komandan Charlie Qin menyanjung Anda ke langit. Sekarang saya ingin melihat apakah Anda memiliki petualangan dalam 2 tahun terakhir, dan berani Anda bersikap tidak bermoral di depan Laozi." Setelah jeda dalam suaranya, pemilik keluarga melanjutkan, "Tidakkah Anda ingin menjadi kepala keluarga? Ya, selama Anda dapat mengalahkan saya hari ini, posisi kepala keluarga secara alami milik Anda." Pada saat yang sama, Tuan Zhang Jia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pisau tajam muncul di tangannya. Jelas, di mata Tuan keluarga Zhang, semua ini malam ini adalah karena Howard Zhang, dan tentu saja harus diselesaikan di sini. Bab 1398. Harus dikatakan bahwa orang yang bisa menjadi master gerbang seperti Zhang Jia memiliki beberapa poin yang luar biasa. Ini bukan hanya karena master memiliki kultivasi bawaan, tetapi juga karena wawasannya yang tajam dan kemampuannya untuk menganalisis situasi. Di mata Zhang Jia, Howard Zhang menyebabkan semua ini malam ini. Sekarang serangan kuat pedang biru hanya untuk mendukung putra kecilnya. Selain itu, tepat setelah Langya dan Yang Jun menunjukkan prestasi dan keterampilan mereka, Master Zhang Jia telah menemukan bahwa dia bukan lawan pedang biru saat ini. Pembunuhan instan 2 master tingkat gajah naga menunjukkan bahwa pedang biru dan Charlie Qin, yang belum pernah bergerak, sudah dalam kultivasi alami mereka. Selain itu, Charlie Qin, master dari 3 alam bawaan, lebih dari cukup untuk melawan keluarga emas ibu kota kekaisaran. Terlebih lagi, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Zhang Jiakou yang sekecil itu. Karena kita tidak bisa bertarung dengan pedang biru secara langsung, kita hanya bisa memulai dengan Howard Zhang jika kita ingin menghancurkan harapan liar pedang biru di Zhangjiang. Howard Zhang bukan hanya orang dari keluarga pedang biru, tetapi juga dari keluarga Zhang. Selama karakter kunci ini menghilang dari seluruh insiden, tidak akan ada alasan bagi keluarga pedang biru untuk menargetkan keluarga Zhang. Mengalahkan atau bahkan membunuh Howard Zhang tampaknya telah menjadi satu-satunya cara yang layak bagi kepala keluarga. Tentu saja, perhitungan kepala keluarga Zhang sangat keras, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dipikirkannya, yaitu, Howard Zhang tidak lagi seperti dulu. Bahkan jika Charlie Qin pernah mengungkapkan bahwa Howard Zhang adalah seorang ahli di alam bumi dan Yuan, dia tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, ini hanya waktu yang singkat, 1 atau 2 tahun. Jika Anda ingin melatih orang biasa menjadi ahli alam di Yuan, bahkan gerbang tersembunyi surga tidak memiliki kekuatan seperti itu. Di bawah cahaya malam, pisau panjang di tangan pemilik keluarga Zhang bersinar terang. Tampaknya begitu pisau itu keluar dari tubuh, itu pasti akan melihat cahaya darah. Howard Zhang, di sisi lain, berdiri tanpa senjata di malam hari dan menatap Lao Su murahannya dengan kepala miring. Saat ini, hati Howard Zhang tidak setengah gugup. Hanya ada senyum mengejek yang mengalir di sudut mulutnya. Menurut pendapat Howard Zhang, wilayah ini bukan apa-apa. Begitu pemilik rumah di Zhangjia bergerak, mulut Howard Zhang terbuka dan tertutup. Dia berkata, "Kecil, kecil." Mungkin sampai sekarang, Howard Zhang benar-benar mengerti apa yang dikatakan Kevin Ye kepadanya. Zhangjia hanyalah sekelompok semut di depan Howard Zhang. Membunuh atau tidak, itu hanya untuk melihat suasana hati dan mood Howard Zhang. Di hadapan putra kecilnya, pemilik keluarga itu pada awalnya memandang rendah dan meremehkannya, tetapi ketika dia benar-benar mengangkat pedangnya, semuanya tampak berbeda. Sebaliknya,
Charlie Qin, Yang Jun dan Lang Ya, tiga pria besar pedang biru, tampak bahagia. Mereka tampaknya sedang menonton drama yang bagus. Mereka tidak ingin membantu. Bahkan Charlie Qin berkomentar sambil tersenyum, "Dao berburu matahari, haha, aku tidak menyangka bahwa hari ini adalah perjalanan yang berharga, dan aku dapat melihat pedang berburu matahari yang legendaris." Yang Jun menanggapi perkataan Charlie Qin dan berkata, "Ya, menurut catatan arsip pedang biru, pedang berburu matahari adalah senjata langka di danau dan milik keluarga Zhang Jia di Lingnan. Saya ingat bahwa pemilik keluarga generasi sebelumnya menggunakan seperangkat pisau berburu matahari untuk menyapu bagian selatan Sungai Yangtze, menjadikan keluarga Zhang Lingnan menjadi yang pertama dari 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Sangat disayangkan bahwa Zhang Chao yang begitu kuat sehingga ia hampir menjadi salah satu dari 10 keluarga emas teratas di ibu kota kekaisaran dengan pisau berburu mataharinya. Sangat disayangkan bahwa Zhang Chao yang bertemu Bai Huansheng, dan mereka bertarung selama 3 hari 3 malam di pinggiran ibu kota kekaisaran. Akhirnya, Zhang Chaoyang dikalahkan oleh Bai Huansheng dengan setengah jurus, dan kemudian seluruh Zhang Jiako kehilangan hak untuk berbicara dengan keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Ya, jika Zhang Chaoyang tidak kalah dalam pertempuran, mungkin Zhang Jia hari ini adalah situasi yang berbeda, mungkin. Saat ini, Charlie Qin dan Yang Jun mulai mengomentari kejadian masa lalu tahun itu. Tentu saja, ini adalah Charlie Qin dan Yang Jun, pendekar pedang biru besar. Jika ada orang lain, saya khawatir mereka tidak akan tahu banyak tentang rahasia tahun itu. Sementara Charlie Qin dan Yang Jun bergumam dan bertukar, pertempuran antara ayah dan anak Zhang Jia telah dimulai. Saat ini, tuan keluarga Zhang Jia memegang pisau berburu matahari, dan momentumnya telah mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, tatapannya pada Howard Zhang telah berubah. Itu bukan lagi tatapan ayah pada putranya, tetapi tatapan pada musuh. Suara angin terus bergetar dan menderu di seluruh tubuh kedua orang itu. Sebelum bilah pedang yang kuat diluncurkan, sudah ada momentum raja di dunia. "Howard Zhang, kau ingin menggantikanku sebagai penguasa Zhang Jia? Haha, aku ingin melihat apakah kau memiliki kekuatan seperti ini hari ini." Dengan seruan Zhang Jia, pisau berburu matahari di tangannya memancarkan cahaya keemasan, yang tampaknya melahap langit dan bumi serta menghancurkan matahari dan bulan. Pada saat itu, bilah pedang yang kuat langsung menebas Howard Zhang. Cara pertama untuk memburu matahari adalah dengan menebang bintang-bintang besar. Melihat bilah pedang yang kuat di atas kepalanya, Howard Zhang masih mencibir dan tidak jatuh. Dia hanya memandangnya dengan jijik, dan kemudian tubuh yang melindungi ki yang kuat milik klan penyihir kuno perlahan-lahan mekar. Michael Liu, yang berdiri tidak jauh di belakang Howard Zhang, melihat apa yang disebut pisau berburu matahari, tetapi tertawa mengejek, itu benar-benar cahaya butiran beras, dan berani bersaing dengan matahari dan bulan. Aku tidak tahu apakah harus mati atau tidak. Michael Liu adalah orang yang paling mengenal Howard Zhang di antara semua orang di kaki gunung. Michael Liu secara alami mengetahui kekuatan Howard Zhang setelah bertarung dengan Howard Zhang selama ratusan dan ribuan kali. Apa yang disebut gerakan pertama berburu matahari oleh kepala keluarga Zhang terlihat mengguncang bumi, tetapi dalam hal kekuatan, itu tidak dapat melukai Howard Zhang sama sekali. Benar saja, situasi sebenarnya tidak lebih buruk dari yang diharapkan Michael Liu. Tuan keluarga Zhang terbunuh dengan pisau ini, yang hanya membuat ki kuat Howard Zhang sedikit bergetar. Bahkan rambut Howard Zhang tidak tersentuh, apalagi terluka. Melihat pemandangan ini, pemilik keluarga Zhang Jia terkejut, dan naga hitam Wei di belakangnya juga terkejut. Dia membuka mulutnya satu persatu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Howard Zhang, sebaliknya, mengacungkan jari ke kepala keluarga yang berlawanan, dan berkata, "Ini adalah langkah pertama. Tuan kuno Yung Tiandi adalah ayahku. Bagaimanapun, kamu adalah ayahku. Kamu memberiku tubuh darah. Aku membiarkanmu melakukan ini, dan kemudian kamu memiliki 2 kesempatan lagi. Kamu." Atas kata-kata Howard Zhang, Zhang Jia, pemilik keluarga, tidak merasa bersyukur dan terharu, tetapi semacam penghinaan. "Lizzie, kamu tunggu." Sambil berteriak, pemilik Zhang Jia sekali lagi mengayunkan pisau berburu matahari di tangannya dan berteriak, bentuk kedua dari berburu matahari, angin, dan awan, hancurkan untukku. Bab 1399. Sebenarnya, pertarungan antara ayah dan anak dari keluarga Zhang tidak memberikan banyak ketegangan bagi keluarga pedang biru. Bagaimanapun, kekuatan Howard Zhang, Charlie Qin dan yang lainnya sangat jelas. Sebelum formasi 7 bagian Jin Wu, Howard Zhang dapat melawan banyak ahli pedang biru dengan kekuatannya sendiri, belum lagi sekarang. Pada saat ini, bahkan Charlie Qin tidak dapat mengetahui kekuatan mengerikan seperti apa yang dimiliki Howard Zhang. Namun, kata-kata Howard Zhang tentang langit dan bumi membuat Charlie Qin merasa terkejut. Charlie Qin tidak menyangka bahwa Howard Zhang masih muda, tetapi dia memiliki kemampuan. Dia membiarkan tuan dari keluarga Zhang itu melakukan 3 gerakan. Langkah Howard Zhang adalah untuk membuat Charlie Qin dan orang-orang pedang biru merasa berbeda satu sama lain.
Sekarang, gerakan kedua dari pemimpin keluarga Zhang telah dilakukan, tetapi kelompok pedang biru jelas tidak terlalu memperhatikan apa yang disebut teknik pedang pemburu matahari. Mata dan perhatian mereka semua terfokus pada Howard Zhang, terutama Yang Jun. Saat ini, Yang Jun terpesona pada Howard Zhang, dan ekspresinya sangat berarti, dengan pujian dan kekaguman. Sambil mendesah pelan, Yang Jun terkekeh dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Zhang Chu, meskipun masih muda, memiliki kemampuan seperti ini. Sepertinya kali ini kita telah menemukan harta karun dengan pedang biru. Langya juga menanggapi perkataan Yang Jun, mengangguk dan memuji, bukankah begitu? Aku pernah bertengkar dengan Howard Zhang. Kurasa dia masih anak kecil yang rambutnya belum tumbuh semua pada awalnya. Namun sekarang, hari itu sudah tidak sama lagi. Aku semakin penasaran, acara besar seperti apa yang akan diadakan oleh pedang biru di masa depan dengan partisipasinya dan anak laki-laki Liu. Langya dan Yang Jun mengucapkan satu kata, yang tentu saja merupakan pujian dan sanjungan kepada Howard Zhang. Namun, Charlie Qin tidak mengatakan sepatah kata pun saat itu. Matanya bersinar terang dan menatap Howard Zhang. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Tentu saja, saat itu, Charlie Qin memuji langkah Howard Zhang, tetapi pada saat yang sama, Charlie Qin juga sedikit panik. Akar penyebab kepanikan ini bukanlah orang lain, tetapi Kevin Ye, yang saat ini tidak hadir. Bagaimanapun, hanya dalam waktu 1 tahun, mengubah orang biasa menjadi orang yang sangat kuat saat ini, dan kemampuan Kevin Ye telah dianggap sebagai kejutan dari masa lalu hingga saat ini. Charlie Qin hampir tidak dapat membayangkan berapa banyak lagi talenta muda seperti Howard Zhang di dunia jika Kevin Ye melakukan produksi massal kemampuan ini. Tentu saja, Charlie Qin terkejut, tetapi bagi Kevin Ye, dia hanya bisa mendesah, tidak mungkin. Sementara pasukan Langya yang berbisik dan Charlie Qin memikirkannya, tuan dari keluarga Zhang Jia, yang menggunakan teknik pedang pemburu matahari yang mendominasi, telah mencapai sisi Howard Zhang. Pedang pemburu matahari adalah keterampilan unik yang tidak diwariskan di Zhang Jia. Generasi Master Zhang Jia sebelumnya menggunakan keterampilan ini untuk mendominasi selatan Sungai Yangtze. Tentu saja, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Terutama di hari berburu ini, bilah pedang kedua lebih tajam daripada yang pertama. Dapat dikatakan bahwa jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Bahkan para penjaga naga hitam di belakang tuan keluarga Zhang merasa takut. Tuan rumah itu kuat, dan tuan akan menang. Tuan itu kuat, dan tuan akan menang. Dengan bantuan Zhang Jia, sekelompok penjaga naga hitam tampaknya penuh percaya diri pada tuan mereka. Tentu saja, pada saat ini, bahkan jika para penjaga naga hitam tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimanapun juga, di depan mereka adalah pertempuran yang tidak dapat mereka kalahkan. Tetapi pada saat ini, Michael Liu di kamp pedang biru acuh tak acuh, dan menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu, terlalu lemah, atau terlalu lemah. Bilah pedang 3 Ci berubah menjadi roh pembunuh yang tak terbatas, dan kemudian meraung ke arah Howard Zhang. Howard Zhang masih berdiri di tengah bilah pedang itu. Bahkan saat bilah pedang itu datang, Howard Zhang mengeluarkan ki yang kuat dari seluruh tubuhnya. Tampaknya dia ingin menahan kekuatan bilah pedang itu dengan tubuhnya. Pendapat Zhang Jia awalnya adalah ledakan keterkejutan, lalu menggertakkan giginya dan mencibir, batang, kamu mencari kematian. Namun, segera ekspresi wajah ayah Howard Zhang berubah dari keterkejutan menjadi ketakutan. Karena saat ini, Howard Zhang hampir tidak melakukan apapun, tetapi mendengus di antara napasnya, dan napas yang mendominasi keluar dari jiwanya, langsung melarutkan bilah pedang di kepalanya menjadi awan asap. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ki yang kuat dapat menghalangi pedang pemburu matahariku tanpa melindungi tubuhku. Seni bela diri macam apa ini? Melihat pemandangan ini di depannya, Guru Zhang Jia melangkah mundur 2 langkah berturut-turut. Matanya penuh dengan kepanikan. Saat ini, Michael Liu membosankan dan berkata, oh, seni bela diri, ini sihir, sihir, bodoh. Sejak Howard Zhang mengikuti Kevin Ye, dia telah mempraktikkan ilmu sihir kuno, tetapi ras penyihir itu sendiri adalah tubuh kekuatan supernatural. Dia dapat memahami berbagai atribut alam tanpa latihan apapun. Sekarang Howard Zhang jelas memiliki kekuatan sihir penyihir. Melihat tuan keluarga Zhang yang tidak memiliki masalah dengan wajahnya, Howard Zhang sekali lagi mengangkat 2 jari dan berkata, jurus kedua, ini adalah jurus kedua yang aku biarkan kamu lakukan. Ini juga hadiahku atas kebaikanmu padaku. Setelah jeda, Howard Zhang melanjutkan, ayolah, jangan sembunyikan kekuatanmu, terus tunjukkan teknik pedang pemburu matahari milikmu. Aku ingin melihat apakah pisau berburu matahari di tanganmu dapat melukai tubuh abadiku hari ini. Kata-kata Howard Zhang begitu mendominasi dan sombong. Tampaknya Howard Zhang hari ini berharap untuk melaporkan semua keluhan dan penghinaan yang telah dideritanya di Zhang Jia selama bertahun-tahun kepada orang-orang Zhang Jia. Di malam hari, melihat Howard Zhang berdiri diam, seperti iblis, bahkan para penjaga naga hitam di belakang kepala keluarga Zhang mulai menatapku dan aku menatapmu, tetapi mereka tidak yakin apakah tuan mereka dapat mengalahkan tuan muda kedua di depan mereka. Sebaliknya, itu adalah ayah Howard Zhang.
Kepala keluarga saat ini sedang melihat putra kecilnya yang kuat, dan giginya gemeretak. Pada saat ini, pisau berburu matahari di tangan pemilik keluarga Zhang mulai sedikit gemetar. Emosi semacam ini adalah ketakutan dan kebencian, tetapi lebih merupakan penghinaan. Bocah Bao, aku tidak menyangka kau telah mengembangkan banyak keterampilan setelah keluar selama beberapa tahun. Tapi apakah kau pikir kau dan aku memiliki kekuatan ini? Kau juga meremehkanku. Hari ini, aku akan membiarkanmu memiliki wawasan yang baik tentang apa kekuatan sebenarnya dari Zhang Jia dan apa itu pedang pemburu matahari milik Zhang Jia. Pada saat yang sama, tuan keluarga Zhang tiba-tiba mengubah momentumnya. Suasana yang kejam mengamuk di bumi. Pada saat yang sama, pisau pemburu matahari tiba-tiba berputar dan naik ke udara. Kemudian tuan keluarga Zhang melompat ke udara dan berteriak ke langit dan bumi, bunuh dewa dengan memburu matahari, menggabungkan manusia dan pedang, anak yang jujur, kau harus mati. Tiba-tiba, cahaya warna-warni yang menyilaukan mulai mekar di langit, menyinari mata semua orang. Bab 1400. Harus dikatakan bahwa Sun Hunting Sabre memang merupakan seperangkat teknik pedang yang langka dan ganas, dan kekuatan seperangkat teknik pedang ini tidak bisa diremehkan. Tentu saja, jika bukan karena keberadaan teknik pisau seperti itu, saya khawatir Lingnan Zhang Jia sudah lama menghilang, dan tidak akan ada teriakan di sini. Pada saat ini, perekrutan dan integrasi pisau Master Zhang Jia memang merupakan waktu instan untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertentu. Bahkan satu sisi Charlie Qin, Yang Jun dan yang lainnya semuanya merasakan ledakan kejutan. Langya, khususnya, merasakan cahaya pedang di seluruh dunia dan cahaya warna-warni berpadu dengan cahaya bulan, yang disebut horor, bagus, betapa kuatnya pedang itu, kombinasi manusia dan pisau. Saya tidak menyangka bahwa ada seni bela diri seperti itu di dunia yang dapat menggabungkan kekuatan tubuh manusia dengan pedang. Yang Jun juga menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, kekuatan tuan dari keluarga Zhang Jia hanyalah alam yuan manusia bawaan. Namun, setelah menggunakan jurus seperti itu, dia tiba-tiba menyesuaikan kekuatan rambut tubuhnya ke keadaan awal di yuan. Ini benar-benar tidak terduga. Dibandingkan dengan Yang Jun dan Langya, Charlie Qin jauh lebih tenang. Saat ini, Charlie Qin tidak dapat menahan tawa, lalu bersenandung, bodoh sekali mengandalkan jurus untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Itu hanya 1000 luka pada musuh dan 800 pada diri sendiri. Itu konyol. 3 raksasa di kamp pedang biru terus bergumam dan mengatakan sesuatu, sementara di sisi lain, Michael Liu menatap langit berwarna-warni dengan dingin, lalu berbisik, senjata ajaib. Aku tidak menyangka bahwa yang disebut pisau berburu matahari ini masih merupakan senjata ajaib. Menarik. Sayang sekali senjata ajaib itu jatuh ke tangan sekelompok orang yang tidak tahu apa itu, dan itu tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya sepenuhnya. Malam hari ini tidak lagi gelap. Cahaya warna-warni dari pisau berburu matahari tiba-tiba membuat malam bersinar seperti siang hari. Bahkan sosok tuan keluarga Zhang kini telah menghilang dalam kegelapan. Itu telah berubah menjadi tempat dengan pisau berburu matahari, dan itu telah menjadi kemuliaan yang sangat besar, dan telah langsung menuju Howard Zhang. Angin berburu, dan ada bau darah yang membunuh di sekitar. Napas teror membuat orang tercekik dan membuat orang putus asa. Dalam menghadapi pedang yang luar biasa ini, Howard Zhang masih berdiri dengan mantap, dengan jejak kesenangan dan ejekan di mulutnya dari waktu ke waktu. Di mata Howard Zhang, ranah ini hanyalah ranah umum, yang bukan metode mengguncang bumi. Howard Zhang mendengus saat melihat cahaya warna-warni yang agresif muncul di matanya. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan Howard Zhang selanjutnya. Di mata semua orang, hanya ada cahaya keemasan yang muncul dari kegelapan, yang bahkan menyembunyikan cahaya teknik pedang pemburu matahari. Melihat cahaya keemasan yang familiar itu, Michael Liu di satu sisi tidak dapat menahan tawa dan berkata, sudah berakhir. Haozi akan marah. Pada saat ini, Michael Liu harus bertanggung jawab atas pemahaman Howard Zhang di antara kerumunan. Michael Liu juga tahu apa yang dilambangkan oleh cahaya keemasan itu. Namun, di kaki gunung saat ini, para penjaga naga hitam di Zhang Jia masih belum mengenali kenyataan. Melihat 7 warna cahaya dan kemegahan keemasan saling bertabrakan, mereka masih merasa sombong bahwa tuan mereka akan dapat memenangkan pertempuran antara ayah dan anak itu. Menjadi tuan keluarga hanyalah angan-angan. Yaitu, menangkap gerakan eksplosif tuan kita adalah mimpi. Bahkan Zhang Zaolong, yang telah dipenjara di kamp pedang biru, sangat gembira ketika melihat pemandangan itu. Dia dengan marah menegur Howard Zhang, hahaha, Howard Zhang, dasar bajingan, hari ini adalah tanggal kematianmu, masa kematian, hahaha. Saat ini, Zhang Zaolong hampir dalam keadaan gila. Apakah dia ingin Howard Zhang dibunuh oleh Laozi-nya sendiri? Dendam semacam itu yang menyegarkan perasaan saat ini adalah gelombang otak, didistribusikan ke seluruh sudut tubuh. Bagi Zhang Zaolong hari ini, tidak ada hubungan keluarga yang perlu dibicarakan, biarkan Howard Zhang mati adalah semua yang dia inginkan saat ini. Sebaliknya, Charlie Qin dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya dan berkata, sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini.
Tepat ketika kata-kata Charlie Qin baru saja jatuh, pemandangan kepanikan orang-orang akhirnya terjadi. Sosok Howard Zhang tiba-tiba mulai membumbung tinggi di bawah kecemerlangan emas. Namun, dalam beberapa detik, Howard Zhang yang asli telah menghilang dan digantikan oleh sosok emas seperti bukit. Jangan hancurkan tubuh emas itu. Meskipun Michael Liu telah lama melihat tubuh emas abadi Howard Zhang, ketika Howard Zhang menunjukkan tubuh emasnya yang mengerikan lagi, Michael Liu masih akan merasakan keringat dingin di belakangnya. Tentu saja, bahkan Michael Liu akan seperti ini, belum lagi para penjaga naga hitam itu. Saat ini, para penjaga naga hitam hampir semuanya pingsan, satu persatu menatap raksasa seperti Howard Zhang. Seluruh pemandangan itu sunyi selama setengah suara, dan tidak ada yang berbicara. Keringat perlahan mengembun di wajah orang-orang ini, dan ketiga pandangan mereka telah sepenuhnya ditumbangkan. Ini, apa ini? Monster, monster. Di dunia para pendekar, kognisi mereka secara alami tidak dapat memahami kekuatan Howard Zhang saat ini. Ini adalah kekuatan Howard Zhang yang sebenarnya, dan ini adalah kekuatan sihir dari klan penyihir kuno. Sambil menyeringai dan mencibir, Howard Zhang saat ini seperti puncak gunung, seperti laut, berdiri diam. Di hadapan apa yang disebut kombinasi manusia dan pedang, Howard Zhang hanya melambaikan tinjunya dengan lembut, dan kemudian tinju emasnya mengenai tepi pisau berburu matahari. Tiba-tiba, seluruh pisau berburu matahari mulai bergetar. Hehe, bagaimana dengan kesatuan manusia dan pedang? Kalian terpisah satu sama lain setelah ejekan yang menyenangkan, pisau berburu matahari tidak memiliki perlawanan di depan Howard Zhang Bu Mijin Sen. Pisau berburu matahari, yang telah berada di timur selama ratusan tahun, langsung bengkok di bawah serangan keras Howard Zhang, dan sosok pemilik keluarga di Zangjia juga dibombardir oleh kekuatan besar, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Melihat ayahnya terbang keluar seperti layang-layang yang putus, seluruh mata Zhang Zaolong lurus, ini tidak mungkin, ayah, tanpa diduga, dikalahkan. Namun, saat Tuan Zangjia terbang keluar, tiga sosok tiba-tiba melayang turun di puncak gunung kediaman Zangjia. Satu orang menangkap Tuan Zangjia dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dua lainnya berdiri di kedua sisi pengawal naga hitam. Siapa yang begitu berani bermain liar di keluargaku? Kemudian, suara teguran mengguncang dunia dan membuat orang merasa tersentuh. Keadaan bawaan. Atau tiga alam bawaan. Menatap ke arah tiga lelaki tua kecil yang tidak jauh dari sana, Charlie Qin menyipitkan matanya dan tertawa.